Level up daripada pengetahuan adalah tadi ketika orang sudah punya ilman nafi'an, orang sudah punya sebuah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah orang punya bagaimana cara berpikir strategis. Berpikir strategis itu adalah melihat akar masalah. Contoh kayak gini misalnya ya. Kita punya rumah atapnya bocor. Maka berpikir teknis atau bukan berpikir strategis adalah beli ember lalu nadahin bocor. Itu berpikir teknis. Maka kita terus kemudian ngelihat masalah bukan dari akar masalahnya. Sedangkan berpikir strategis adalah bagaimana nambel atap bocor itu. Itu berpikir strategis. Nah, setelah berpikir strategis baru ada tadi perencanaan strategis. Makanya bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang. Siapapun di sini misalnya yang mau untuk belajar tentang Baitul Maqdis, kita insya Allah udah nyiapin kelasnya. Walaupun tadi kelasnya belum bisa masif. Misalnya contoh, Ummu Alila istriku itu punya satu kelas yang bisa memfasilitasi orang-orang untuk belajar tentang Baitul Maqdis. Tapi kelasnya tentu saja nggak cukup. Karena kenapa? Karena baru bisa kita laksanakan satu kali kelas 30 orang aja misalnya. Nah sekarang kita lagi mau buat beberapa upgrading untuk nyampein materi-materi itu. Maka target aku secara pribadi untuk tahun 2026 doain walaupun agak sulit ya. Tapi targetnya adalah sekitar 2,5 juta orang paham tentang akar masalah dan strategis tentang Baitul Maqdis dan berpikir strategis tentang Baitul Maqdis. 2026 2,5 juta. Kenapa 2,5 juta? Karena 2,5 juta itu adalah yang diperlukan di Indonesia untuk memantik satu pemikiran baru. Itu yang kita perluin. Jadi nanti gimana cara 2,5 juta ini bisa untuk tercapai? Orang yang disampaikan nyampein pada orang lain yang ngerti. Maka sekarang yang paling penting bukan donasi, bukan doa. Itu adalah secondary. Itu adalah setelah kita paham. Artinya kalau setelah kita paham baru donasi dan doa itu menjadi lebih bagus lagi. Yang pertama kali harus dilakukan adalah belajar. Belajar tentang Baitul Maqdis dan belajar tentang Islam, pandangan Islam tentang Baitul Maqdis. Insya Allah kita akan selalu menyediakan di masjid ini dan kita akan sediain juga kelas-kelas khususnya untuk itu. Dan yang kedua adalah setelah belajar maka terus menerus bersuara. Walaupun misalnya followersnya 600, followersnya 20 biji, followersnya berapa, bahkan ibu-ibu yang gak main Instagram ngomong aja terus. Karena omongan ibu-ibu kalau sudah terlalu keras maka tidak akan bisa diabaikan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Mereka akan ikut ngomong. Karena kalau gak ngomong mereka FOMO. Bisa paham sampai di sini? Nah, mereka bisa FOMO. Contoh, berapa banyak Bapak Ibu sekalian ngelihat pejabat-pejabat kalau guyonannya ubur-ubur ikan lele kan itu kan ya. Padahal cuma ubur-ubur ikan lele doang. Karena itu diomongkan publik gitu kan ya. Diomongkan publik maka mereka ngomong juga. Karena mereka nggak mau ketinggalan yang diomongkan oleh orang-orang banyak. Maka kalau semakin banyak yang ngomong maka itu akan membuat yang punya kekuasaan juga ngomong. Kalau yang punya kekuasaan sudah ngomong itu hasilnya dan efeknya beda. Jelas sampai di sini? Nah itu aja targetnya tuh. Jadi gimana caranya agar kita dan seluruh orang-orang di sekitar kita paham kemana berpihak, ngomong terus tentang Baitul Maqdis, bahkan ibu-ibu bisa bilang sesederhana aja Israel itu biadab. Sederhana, itu udah cukup banget. Maka orang-orang yang di luar sekarang influencer sudah sampai titik itu. Indonesia belum, mudah-mudahan segera. Mereka sudah sampai titik itu, maka pejabat-pejabat mereka mau nggak mau ngomong. Meskipun mereka nggak ngomong support Palestina, mereka cuma diem aja, mereka akan dikejar orang. Maka coba lihat ya, di Amerika sekarang modelnya udah begini. Apakah Anda support Palestina? Diemnya mereka itu dipublis ke semua orang. Untuk mereka tahu bahwasanya ini ada orang yang nggak peduli kemanusiaan. Jelas sampai di sini? Di barat sekarang orang buat konferensi deg-degan. Tahu nggak? Mereka buat konferensi deg-degan. Contoh ya, konferensi teknologi, konferensi apa segala macam. Itu tiba-tiba ada orang maju bawa bendera Palestina. Kenapa? Terus mereka bilang, ini orang support Israel dengan teknologi mereka. Emang kalian mau support juga? Deg-degan mereka. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah pada ngomong semua. Karena mereka nggak bisa diem. Kenapa mereka nggak bisa diem? Ilmu yang bermanfaat sudah masuk, orang nggak bisa diem. Catat baik-baik. Orang yang diem itu karena nggak punya ilmu. Tapi kalau dia sudah punya ilmu yang bermanfaat, dia nggak bakal bisa diem. Nah, kita lagi nyari orang-orang yang nggak bisa diem ini. Supaya mereka ngomong terus dengan cara apapun yang mereka mampu. Dan aku yakin kalau omongan kita terlalu banyak dan terlalu masif, masa sih istrinya orang-orang yang berkuasa ini nggak ada yang hadir di sini satupun? Paham gak sih maksudnya? Nggak ada yang jadi tetangga teman-teman sekalian satupun? Kan tinggalnya kan masih di sini-sini aja kan? Paham gak sih maksudnya? Ini orang-orang yang punya kekuasaan kan istrinya kan tinggal di sini-sini aja kan? Pasti punya temen kan? Lah kalau temannya bilang semua tentang masalah Baitul Maqdis atau istrinya yang bilang tentang Baitul Maqdis, masa bapaknya nggak bosan sih dengerin omongan itu?
lagi tidur, Pak gimana ya Pak ya, ini ngeri banget loh Pak misalnya. Dan ternyata papanya ini yang diajak ngobrol adalah ternyata orang yang berpengaruh. Nah itu levelnya kan berbeda, itu upgrade-nya. Jadi upgrade daripada kita adalah kita menjadi sebuah tekanan untuk orang-orang yang punya kekuasaan untuk bisa peduli dengan masalah Baitul Maqdis. Udah itu dulu aja. Kalau itu sudah jadi, nanti kita ngobrol lagi nih. Gimana selanjutnya. Karena roadmap-nya sudah ada sih. Artinya semua yang dilakukan oleh Rasulullah kan sudah bisa dicontoh ya. Tinggal kita mau mempraktekannya sejauh apa. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita bisa untuk melanjutkan apa yang kita yakini. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang muslim itu berarti kita sudah melampaui batas-batas kemanusiaan. Tapi kita sampai pada batas-batas yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu adalah batas-batas keimanan. Maka ada satu hadis yang terakhir saya sampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man asbaha walam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum." Siapa yang bangun pagi dan di kepalanya tidak ada terpikir tentang urusan kaum muslimin, maka sesungguhnya mereka bukan bagian daripada umat itu. Artinya jangan sampai hadis Rasulullah ini menjadi sebuah hal yang kita lewatkan. Artinya berbicara tentang masalah Palestina, mempedulikan mereka, tidak hanya itu ngurusin mereka, tapi sebenarnya ngurusin kita. Karena satu paket antara Islam dan terus kemudian segala sesuatu yang terjadi yang sudah kita bahas itu.